Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Semoga kasih Allah menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba membagikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Demonstrasi Kasih Allah. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak. Semua memiliki kebutuhan untuk dikasihi. Yang jadi pertanyaan adalah, seberapa besar kasih Allah bagi kita? Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yesus adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, dan ini telah diberikan bagi kita. Kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus adalah pemberian terbaik yang Bapak berikan buat kita. Jadi di sini kita ketahui kalau anaknya saja yang paling dikasihinya diberikan buat kita, lahir sebagai manusia, apalagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya, pasti Tuhan memenuhi. Demonstrasi kasih Allah akan berdampak di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini saya mencatat adalah akan berdampak kepada iman kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saat ini banyak orang percaya mempercayai kemampuan Tuhan, tetapi meragukan kemauannya. Orang percaya mempercayai tangan Tuhan yang mampu menolong kita semua, tetapi kita tidak mau mengerti hatinya Tuhan atau kemauannya. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-2 sampai ke-3. Firman Tuhan berkata demikian, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sebagai manusia. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit dan menjawab semua kebutuhan kita. Di dalam satu buku yang ditulis oleh Andrew Wommack dengan judul Sifat Tuhan yang Sesungguhnya berkata demikian, jika kita mungkin mengetahui beberapa hal tentang Allah, tetapi jika kita benar-benar mengetahui kasih Allah bagi kita, kita tidak akan meragukan Dia begitu mudahnya atau mempertanyakan kesediaannya untuk menolong kita. Ia tidak dapat didiskreditkan begitu mudahnya jika kita benar-benar mengerti
betapa Ia sangat peduli kepada kita. Dapatkah kita melihat hal itu? Poin yang kedua, kasih Allah akan berdampak kepada kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Hubungan kasih akan membentuk dua arah, yaitu adalah vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal berhubungan kita dengan Tuhan, sedangkan horizontal itu hubungan kasih kita kepada sesama kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena apa? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Artinya kita telah melihat kasih Allah terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Poin yang ketiga, kasih Tuhan akan berdampak kepada ketaatan kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, tentu apa yang kita lakukan adalah kita mengikuti dan menuruti segala perintah-perintahnya. Dan firman Tuhan berkata pada saat ini bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya dapat melakukan perintah-perintah Allah yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita dapat mengalami kasih Allah. Yang pertama adalah kita mesti percaya. Yang kedua adalah kita berdoa. Kemudian kita akan menerima apa yang kita percayai dan kita doakan. Sama-sama kita kembali membuka Alkitab di dalam kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Di sini yang digarisbawahi adalah kata dapat memahami, kemudian dapat mengenal. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana atau apa yang menjadi rahasia untuk kita mengalami kasih Allah. Untuk mengetahui lebih dalam, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-16 dan 17. Kemudian kita membuka pasal yang keempat ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ya, jadi untuk mengetahui rahasia mengalami kasih Allah adalah bagaimana kita bisa memahami dan kita hidup di dalam Tuhan. Dikatakan di sini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi untuk mengetahui kasih Allah, kita harus mengasihi Yesus yang sudah diberikan bagi kita, menebus dosa-dosa kita, lahir bagi kita,
itu adalah hal yang menunjukkan betapa Allah mengasihi kita sebagai manusia. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan shalom.